Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, ketemu lagi sama Rizky Motor. Tentunya untuk kesempatan kali ini, di sini kita lagi nggarap grand ya. Grand di sini itu bunyi kasar ya kemarin, dan ngebul parah. Di sini sudah dikerjakan, itu sudah selesai ya, sudah penggantian stang piston, juga di sini sudah penggantian pistonnya. Pokoknya di sini untuk pengerjaannya sudah selesai, Mas Bro. Terus di sini masih ada kendala, yaitu setelah pemasangan dan sudah tes hidup, di sini terjadi kendala, itu ada bunyi tek 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 ya di bagian sebelah kanannya. Jadi pada waktu kita hidupkan itu langsam awal atau langsam kecilnya itu ada bunyi tek 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 gitu ya. Tapi pada waktu posisi digas atau juga langsam tinggi ternyata itu hilang. Setelah melalui cek-cek di sini ya, sudah dicek semuanya. Dikiranya itu terdapat pada bagian rongsel, karena di sini untuk karet rongselnya juga bisa pengaruh, yaitu bisa bunyi, tapi tidak ya, karena di sini sudah dicoba. Nah, di sini dikiranya itu di bagian rongselnya di sini ya. Jadi untuk antara gigi dan rumahnya itu rongselnya kocak. Setelah dicoba, belum diganti tapi dikencangkan dulu, tetapi masih ada bunyi di bagian sebelah bagian, pokoknya di bagian seputar kuplingannya, Mas Bro. Oke, di sini terus kita bongkar lagi ya, karena di sini masih penasaran ya, apakah yang menyebabkan bunyi. Biasanya kalau yang di bagian kanan itu ya adalah seputar kuplingan, Mas Bro. Jadi terkadang di bagian mangkok ataupun juga kampas gandanya ya, di sini juga di sini juga bisa pengaruh ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk ininya masih oke ya, masih bagus, kelihatan masih baru. Jadi tidak ya. Terus kemungkinan juga di bagian tadi rongselnya udah dicek, ternyata juga tidak begitu ya, ada sedikit tapi nggak begitu parah ya. Terus setelah dicek ya, melalui cek-cek, ternyata di sini untuk loncengnya itu sudah gantian, Mas Bro. Ini loncengnya sudah gantian di sini dengan merek itu ya. Oke, merek itu. Nah, setelah ini dicek, ternyata ini bunyi, Mas Bro. Kedengaran nggak? Nah, kalau kita goyang-goyang seperti ini lonceng ini ada bunyi tek-tek. Mungkin ada yang tanya, Mbok itu bisa maksudnya sudah kenceng ya, karena di sini press-pressnya tidak kenceng, jadi kendor, Mas Bro. Di sini di bagian kelingnya. Ini di sini ada tiga kelingan di sini nih. Ngelingnya pada waktu yang ganti ini tidak kenceng, Mas Bro. Mungkin tadinya kenceng, tapi karena pemakaian ini lama-lama jadi kayak apa ya, kalau Jawa bilang itu pingget ya, alias jadi kayak pingget gitu, jadi kocak. Oke ya, kelihatan di situ telinganya itu ada tiga ya. Oke, nih bunyi ya. Oke, ini nanti kita mau ini aja ya, nanti mau ditutulas di sini aja. Jadi kita tidak ganti, kita press dulu sampai kenceng lalu dilas. Oke. Oke, di sini kita keling dulu ya, Mas Bro ya. Dikeling dulu supaya kenceng dulu, nanti akan kita bantu pakai las. Kayak digetrok, ditumpukan ke bagian besi lalu kita ketrok.
Nah, jadi nanti biar kencang dulu dan kita pakai las nanti ya, kita bantu supaya lebih kencang karena di sini untuk pengelingan yang dulunya itu mungkin kurang begitu kencang ya Mas Bro ya. Oke, di sini ada 3 titik, dicoba lagi, masih ada kocaknya, kita ketrok lagi di sini. Ya, tinggal kalau sudah semuanya nanti dilas aja dulu. Oke, sudah nggak bunyi Mas Bro ya. Tapi karena di sini sudah nggak bunyi, tapi masih kita ini ya, kita bantu pakai las nanti ya. Supaya lebih tahan, tidak dilas muter semuanya tapi hanya beberapa titik saja, supaya nanti tambah kuat. Oke, mulai pengelasan ya. Hanya berapa titik saja ya? 3 titik boleh ya Mas Bro ya. Di sini 3 titik supaya nanti untuk pelepasan nantinya tidak terlalu sulit. Terus sebelahnya lagi ya, 3 titik nggak apa-apa, jadi nanti untuk pelepasan berikutnya tidak terlalu susah. Mungkin ada yang nanya apa nggak apa-apa itu dilas ya, nggak apa-apa Mas Bro ya. Di sini kita hanya untuk merekatkan antara bagian loncengnya atau mangkok gandanya dengan gigi primernya. Jadi terkadang untuk pengelingannya itu terkadang memang kurang kenceng Mas Bro ya. Jadi terkadang untuk kualitas pakunya itu kurang bagus, sehingga pada waktu awal kenceng tapi selanjutnya setelah pemakaian beberapa lama itu biasanya longgar ya, alias kocrak, jadi menimbulkan bunyi ya. Terlihat sudah 3 titik untuk pengelasannya. Ya, tinggal dipasang ya Mas Bro ya. Di sini udah selesai untuk pengelasannya. Oke, sekarang proses untuk pemasangannya Mas Bro ya. Jadi nanti akan kita pasang-pasang semuanya dulu di sini ya. Karena di sini untuk bunyi di bagian kuplingnya, jadi bunyi itu di bagian sebelah kanannya. Kalau di bagian sebelah kiri ataupun bagian depan itu sudah bagus, sudah nggak ada bunyi ya, karena penggantian piston sudah ya, karena di sini ngebul parah Mas Bro, ngebul parah. Di sini kita cek knalpotnya, nih ya Mas Bro ya, ini kemarin parah sekali ngebulnya, sehingga terdapat kerak hitam di bagian ujung knalpotnya.
Di sini mungkin juga ada yang pernah mengalami ya di motor bro semuanya. Jadi bunyinya itu pada waktu langsam aja. Itu bunyinya pada waktu langsam atau putaran bawah ya, standar ya. Jadi untuk stasionernya. Tapi kalau misalkan digas dikit itu sudah hilang suaranya. Jadi sudah kayak halus gitu kalau misalkan stasionernya itu dibesarkan ya. Tapi kalau misalkan dibikin langsam yang kecil ya, misalkan kalau misalkan ada RPM-nya kita atur di 1000 ya, 1000 RPM atau 1500 standarnya, itu nanti akan bunyi tek. Tapi kalau kita naikkan ke RPM 2000 misalkan atau 2500 itu suaranya hilang. Nah, di sini sebab dan penyebabnya itu bisa di bagian kupling-kupling seperti di sini. Ini kalau misalkan di grand seperti ini Mas Bro ya. Jadi ada rumah kupling, itu ada karetnya, yaitu namanya karet rongselnya ya, karet pengganjilnya. Kita lihat di sini nih. Nah ini ya, di sini untuk rumah koplingnya. Di sini yaitu untuk bagian gigi sekundernya. Dan di sini rumah koplingnya itu di dalamnya terdapat ada karet rongsel. Nanti kalau kita cek, kita goyang kayak gini, ini akan goyang. Jadi ini sama ini kayak pisah gitu ya, goyang. Seharusnya enggak ya, ataupun juga ke sana ya dan ke sini ininya giginya itu juga goyang. Ini juga menyebab bunyi. Terus kalau tadi itu di bagian sana ya, untuk mangkoknya, itu mangkoknya ternyata telinganya itu sudah kocok. Kalau misalkan kita bilang itu pingget ya telinganya. Jadi seperti ini juga di keling ya Mas Bro. Jadi kelingan ini 1 2 3 4 5 6 ya, ini juga dikeling. Jadi antara gigi sama rumah ini dikeling juga. Tapi kalau di sana itu langsung press, tapi di sini ada karet rongselnya dalamnya. Itu kelingannya yang seperti ini nih, yang di sana itu sudah tidak maksimal sehingga gojlak atau timbul bunyi Mas Bro. Oke, masih proses pemasangan ya Mas Bro ya. Nanti kita tunggu untuk suaranya apakah sudah halus, karena tadi ada bunyi kletek-kletek kalau misalkan posisi langsamnya kecil atau stasionernya kecil. Tapi kalau besar tidak Mas Bro. Sambil disimak terus ya, tentunya masih bersama Rizky Motor ya di sini. Di like, share, dan subscribe ya buat teman semuanya. Juga terima kasih sekali buat subscriberku yang sudah setia ya, selalu nyimak untuk video-video saya. Dan tentunya yang belum silahkan di like, share, dan subscribe. Dan mungkin yang pengen tanya-tanya juga boleh ya, silahkan tulis di kolom komentar bawah ya. Jadi silakan, mungkin ada pertanyaan yang belum jelas di sini, kan ditulis aja. Ya, sudah dicek. Kayaknya sudah aman, tinggal pemasangannya. Tinggal pemasangan bak kuplingnya ya di sini.
Oke, setelah masuk dan presisi masuk ya udah nemplek, lalu kita pasang baut-bautnya di sini ya. Tentunya untuk pemula yang mungkin masih bingung ya untuk posisi bautnya, jadi untuk caranya, triknya yaitu kita masukkan dulu ya, jangan langsung dibaut dulu. Kita masukkan, kalau misalkan mentok itu sisa antara 2 cm itu betul ya. Jadi kalau kadang kita masukkan itu masih sisa 3 cm, kita paksakan, itu nanti akan merusak atau juga nanti patah atau juga rusak ya tentunya. Jadi pada waktu kita masukkan itu sisanya baut itu sekitar 1,5 sampai 2 cm, itu masih aman Mas Bro ya. Jadi untuk pemula hati-hati untuk pemasangan bautnya. Jadi tidak usah bingung, wah bautnya banyak sekali. Tapi di sini triknya tadi sudah saya kasih. Kita masukkan dulu sampai penuh, nanti sisanya baut itu sekitar 1,5 atau 2 cm, nanti aman Mas Bro. Oke, setelah di sini hampir selesai untuk pemasangan bautnya, nanti tinggal dilanjut untuk pengisian oli dan tentunya pasang knalpotnya ya Bro. Jadi nanti biar suaranya itu jelas antara bunyi mesin dan bunyi yang lain-lain, misalkan yang kasar tadi ya. Oke, setelah pemasangan di sini kita mau review ya. Jadi yang tadinya sudah bunyinya kasar dan kita sudah melakukan penggantian, bukan penggantian tapi istilahnya tadi untuk membetulkan di bagian untuk mangkoknya ya. Sudah kita keling dan kita bantu pakai las dikit. Kita coba hidupkan. Untuk starternya tidak kuat, kita engkol dulu. Dengarkan dulu Mas Bro, di sini untuk suaranya bagaimana? Kita cek. Kita gunakan untuk langsam standar ya Mas Bro ya. Kita gunakan langsam kecil ya, sekitaran 1.500. Kedengaran nggak Mas Bro? Ya. Sekarang sudah tidak ada bunyi lagi untuk kletek-kletek, baik posisi langsam halus yaitu kisaran 1.500 ataupun juga kita tarik gas. Kita tambahkan ini ya, saya tarik. Oke, di sini sudah fix dan sudah normal, sudah halus lagi Mas Bro ya. Oke, di sini kita matikan dulu aja. Jadi sudah jelas dan tadi untuk bagian yang bunyi ataupun juga sudah ketemu ya. Jadi bukan di bagian rongselnya ya, di bagian gigi sekundernya, tapi tadi karena memang di bagian loncengnya atau juga mangkok gandanya itu pengelingannya kurang maksimal. Oke, itu saja dan mudah-mudahan untuk video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan jangan lupa di like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Oke, salam kupak olih dari Rizky Motor Peniron, dan tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.